Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari AFC antara Hougang United dengan PSM Makassar, di mana PSM Makassar berhasil ya untuk menjalankan misinya, yaitu merebut 3 poin dari tim tuan rumah Hougang United. Dengan hasil ini PSM Makassar tentunya sangat terbuka lebar untuk bisa lolos dari grup H, sembari menunggu pertandingan antara Sabah dengan Haipong ya, karena baru saja dimainkan setelah pertandingan Hougang dengan PSM Makassar berakhir. Lalu yang kedua juga PSM Makassar harus menang ya lawan Sabah ataupun Haipong salah satunya, karena sekarang poin dari PSM bersama Sabah Haipong ini sementara sama ya, tapi Haipong dan Sabah juga lagi bermain, jadi sambil nunggu juga ya. Jadi chance untuk PSM Makassar lolos saya kira ya chance terbesar, kesempatan terbesar yaitu besok bertemu Sabah karena bermain di kandang sendiri ya. Semoga PSM Makassar tetap bisa memperoleh 3 poin, ini kesempatan besar. Nah, kalau kita lihat di pertandingan ini ya, sebetulnya di babak pertama saya nggak terlalu banyak bisa memberikan evaluasi untuk permainan dari PSM Makassar dan juga Hougang. Ya, karena memang terlihat kalau Hougang lebih banyak melakukan inisiatif penyerangan daripada PSM. Bahkan permainan PSM Makassar seperti bukan biasanya. Yang saya bisa tarik kesimpulan di babak pertama, PSM Makassar ini pemain-pemainnya tampil seperti kurang percaya diri. Jadi seperti ketika memegang bola ya, entah Zaki, entah Rizky Eka, M. Arfan, atau mungkin Kenzo. Ya kecuali Kenzo lah, kalau Kenzo masih oke. Sisanya hampir seperti kurang tenang. Alhasil passing-passing long ball terjadi kembali lagi terlihat kurang efektif semua. Ini yang saya bisa ambil kesimpulan karena kurang percaya diri dari pemain-pemain PSM Makassar ya, ada beberapa lah. Nah, dari kepercayaan diri PSM Makassar yang belum maksimal, ini bisa dimanfaatkan oleh Hougang untuk melakukan penyerangan. Jadi kesimpulan Hougang United menurut saya, walaupun lebih banyak bisa menekan, tapi menekannya ini murni karena kesalahan-kesalahan dari pemain PSM Makassar. Karena ini sangat berdampak sekali nanti di babak kedua. Ya, jadi perlu digarisbawahi, Hougang memang lebih banyak menekan, tapi ya menurut saya memanfaatkan kepercayaan diri dari pemain PSM Makassar yang kurang tampil maksimal. Lalu yang kedua, sektor belakang dari PSM Makassar ini juga nggak terlalu solid di pertandingan ini. Ya, terutama Ardiansah yang turun menggantikan Reza Arya. Ya, memang terlihat kalau Ardiansah secara jam terbang gitu ya dibandingkan Reza Arya, ya memang masih terlihat kalau Ardiansah ya seringkali melakukan keputusan-keputusan yang kurang maksimal lah intinya. Ya, tapi nanti kita lebih bahas lebih detail lagi di babak kedua. Intinya PSM Makassar di babak kedua harus bisa kembali lagi fokus dan percaya diri. Ini kuncinya untuk bisa kill the game permainan lawan Hougang. Nah, ketika masuk di babak kedua, terlihat kalau Tavares pasti sudah melakukan evaluasi kalau pemain PSM Makassar harus lebih percaya diri lagi. Jangan mudah panik gitu loh ketika Hougang United melakukan pressing. Karena sebetulnya permainan Hougang United ini nggak ada kreativitas. Murni hanya mengandalkan kesalahan-kesalahan dari pemain PSM Makassar yang banyak salah passing. Ditambah yaitu sektor belakang yang menurut saya masih kurang solid. Ini ya, penyerangan Hougang hanya mengandalkan ini. Jadi PSM Makassar yang kuncinya harus bisa merubah gaya permainannya agar Hougang United gak bisa banyak melakukan tekanan. Dan itu terbukti ya ketika PSM Makassar di babak kedua terlihat lebih baik lagi daripada di babak pertama, walaupun memang belum maksimal ya, tapi at least sudah jauh lebih baik lah. Kepercayaan diri para pemain PSM untuk membangun serangan, membuild up serangan itu jauh lebih terlihat tenang daripada di babak pertama. Terbukti PSM Makassar sebetulnya banyak peluang di babak kedua. Tapi di sini memang Hougang United harus bisa mencuri gol dulu, ya itu prosesnya juga dari serangan balik. Kembali lagi ya memanfaatkan kesalahan passing long ball dari pemain PSM. Ya, di sini headingan dari pemain depannya Hougang ya, namanya Maksinovic ya. Itu assist dari siapa itu ya? Saya kurang paham namanya. Takayama ya, pemain Jepang. Yaitu dari posisinya Safudin Tahar ya. Jadi posisinya Maksinovic sangat bebas dan di sini harusnya ada Doni Salman yang bisa nutup. Ya memang gol seperti itu sudah sulit lah untuk Ardiansah bisa membendung ya. Jadi Ardiansah juga ada blunder satu dengan Yuran ya, terjadi miskomunikasi lah. Maksudnya Yuran ingin Ardiansah bisa menangkap bola, tapi justru Ardiansah ya menendang gitu ya, nggak ditangkap. Jadi memang banyaklah sedikit terjadi miskomunikasi antara Ardiansah
dengan sektor pertahanan PSM. Ini menurut saya tinggal kembali lagi ke jam terbang aja. Ya, jadi ketika PSM Makassar sudah tertinggal 1-0, ya di sini PSM Makassar tampil lebih menyerang lagi. Akbar Tanjung diganti oleh Ananda Rehan, lalu Yakob ya akhirnya bisa comeback menggantikan Rizky Eka Pratama. Ya di sini akhirnya gol bunuh diri ya. Itu prosesnya dari Flavio yang sangat kosong, ingin memberikan passing ke Everton, tapi menurut saya passingnya terlalu lemah gitu ya. Jadi bisa di-sliding oleh pemain Hougang, tapi justru bolanya masuk sendiri ke gawangnya. Ya sebetulnya kalau itu pertahanan Hougang nggak terlalu panik, sebetulnya masih bisa di-clearance itu bola. Ya karena sebetulnya nggak terlalu cepat power yang diberikan dari Adilson. Ya jadi di sini akhirnya PSM Makassar bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Nah, ketika PSM Makassar bisa menyamakan kedudukan, saya melihat kalau para pemain PSM Makassar ini kepercayaan dirinya balik lagi. Artinya apa? PSM Makassar sangat mendominasi di babak kedua. Kalian bisa hitung PSM Makassar banyak sekali peluang itu loh. Ketika gol kedua belum tercipta ya dari Saifuddin Tahar, itu PSM Makassar sudah banyak peluang. Makanya di sini Tavares menggantikan Ricky Pratama dengan Kenzo. Karena saya lihat Tavares ini sudah tahu kalau PSM Makassar sudah tampil seperti biasa, tapi gol ini belum tercipta ya. Jadi Kenzo diganti oleh Ricky Pratama yang saya kira tinggal penyegaran doang gitu. Ya, dan di sini akhirnya Saifuddin Tahar bisa menciptakan gol dari headingan ya. Ini sama seperti lawan Persija kemarin ya. Saifuddin Tahar bisa menciptakan gol dari headingan. Dan di sini akhirnya PSM Makassar bisa comeback menjadi 1-2. Nah, kalian lihat respon dari Hougang United ketika harus bisa mengejar ketertinggalan, di mana PSM Makassar yang sudah tampil dengan kepercayaan diri yang penuh daripada di babak pertama. Nah, kalian bisa lihat kalau Hougang United ini sebetulnya nggak ada kreativitas serangan sama sekali. Kenapa Hougang United lebih bagus di babak pertama daripada di babak kedua? Karena murni permainan PSM Makassar di babak pertama itu kepercayaan dirinya belum semuanya tampil maksimal. Tapi ketika di babak kedua PSM Makassar pemainnya bisa tampil percaya diri, barulah kita bisa menilai kalau memang permainan Hougang United ini sebetulnya sudah monoton, gak ada kreativitas sama sekali. Peluang yang tercipta juga itu blunder dari Ardiansyah ya, yang harusnya sudah bisa menangkap bola tapi justru bolanya lepas. Jadi masih bisa ditendang lagi oleh Maksimovic ya. Untungnya masih melebar ke gawang PSM. Itu ya, paling peluangnya dari kesalahannya pemain belakang PSM. Kalau untuk membangun serangan sama sekali nggak ada kreativitas untuk Hougang United. Inilah kunci kalau menurut saya Tavares berani untuk melakukan evaluasi di babak kedua agar pemain tampil bisa percaya diri dan penuh energi, mentalnya dibalikan lagi gitu. Ya, dan di sini akhirnya Everton bisa kill the game untuk kemenangan PSM Makassar itu melalui serangan balik. Ya, Everton dari tengah lapangan melewati dua pemain Hougang United ya yang berusaha untuk mengejar dan di finishing dengan cukup bagus dari kaki kanannya ya. Jadi Everton bisa menutup kemenangan untuk PSM Makassar menjadi 1-3 ya. Jadi menurut saya kesimpulannya untuk PSM Makassar ya semoga bisa lebih konsisten dari awal pertandingan, walaupun memang ini bermain di kandangnya Hougang. Saya masih bisa memaklumi kalau mungkin pemain PSM Makassar tampil dari awal kepercayaan dirinya kurang gitu ya, karena tampil di stadionnya Hougang United atau tuan rumah Hougang. Tapi ya ini semoga bisa menjadi pembelajaran ya kepada anak-anak pemain mudanya PSM, kalau nanti tampil ya mentalnya sudah semakin terbentuk lagi di kancah internasional lah kalau boleh dibilang. Kalau di liga lokal kan sudah bagus nih mentalnya, tinggal di internasional ini ya, di AFC ya mentalnya semoga lebih terbangun lagi. Ya paling ini aja kesimpulan yang saya bisa ambil untuk PSM Makassar dengan Hougang United. Jadi selamat ya untuk PSM Makassar dengan kemenangan ini, misinya sudah tercapai, tinggal nanti bertemu dengan Sabah ya. Nanti kita ketemu di video review untuk membahas jalannya pertandingan antara PSM Makassar dengan Sabah United yang akan bermain pada tanggal 30 kalau nggak salah tadi. Iya, 30 November ya, dicatat 30 November nanti bermain di Iwayan Dipta jam 7 malam. Ya, jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.